Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambilkan contoh ya, karena ini adik-adik masih muda, kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau barian, berlepas diri dari semua yang disembah selain daripada Allah. Nah, di dalam hal ini umat Nabiullah Ibrahim itu kebanyakan beribadah kepada berhala-berhala. Nah, beliau berdakwah bagaimana dakwanya? Ini ada saya kutip, bisa adik-adik nanti kalau lebih jelasnya, lebih gamblangnya bisa dilihat dalam surah 21 gitu. 21 itu surat Al-Anbiya. Di situ ada dialognya Nabiullah Ibrahim sama kaumnya. Ditambah dengan surat Shad, surat nomor 38. Kita lihat Nabiullah Ibrahim ketika berdakwah langsung saja ma ta'budun, apa yang kalian sembah ini. Artinya Nabiullah Ibrahim itu sudah sadar bahwa yang disembah itu tidak akan memberikan satu manfaat dan mudarat. Yang kedua, ma hadhihi tamatil allati antulaha akifun, apakah patung-patung ini allati antum, yang kalian semua itu laha kepada patung-patung ini akifun, tekun beribadah. Pertanyaan yang ketiga dalam surat As-Saffat ada dia. Qala ata'buduna ma tanhitun, apakah engkau beribadah ma tanhitun, apa yang kalian pahat sendiri? Apakah engkau menyembah dengan hasil karya sampean sendiri? Apakah engkau menyembah dengan buatan tangan sampean sendiri? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa jawabnya kaumnya itu? Qalu, mereka menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, wajadna, kami dapati aba'ana, bapak-bapak kami, laha kepada patung-patung ini abidin, beribadah. Nah, ini dari dulu, ini perlu digarisbawahi ini. Jadi orang yang tidak mengikuti tuntunan Nabi, tidak mengikuti aturan Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, alias ibadahnya itu membuat-buat sendiri. Mereka beralasan, loh, kami mengikuti bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Karena nenek moyang kami dulu seperti ini, jadi saya mengikuti seperti ini. Jadi dasarnya itu tidak ada, cuma mengikuti. Kalau nanti kita sampaikan asal usul berhala itu sebenarnya itu orang soleh. Nah, saya lanjutkan saja. Nah, kalau di ayat yang lain ada itu dalam surat nomor 5 surat Al-Maidah ayat 104 itu Allah berfirman, wa idza qila lahum, dan apabila qila lahum dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ta'alau, marilah kita mengikuti apa yang diturunkan Allah dan yang diturunkan kepada Rasul. Apa qalu? Mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Sama tuh. Jadi mereka menjawab, hasbuna, cukup buat kami. Apa? Wajadna, yang kami dapati aba'ana. Jadi bapak-bapak kami alaihi, atas penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Nah, kemudian awalau kanu aba'uhum la ya'lamuna syai'a. Apakah kalian masih tetap menyembah atau mengikuti bapak-bapak kalian walaupun aba'uhum, bapak-bapak mereka itu la ya'lamun, tidak mengetahui syai'an tentang sesuatu, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan satu petunjuk. Jadi petunjuk yang benar. Tetap saja ternyata mereka tidak mau mengikuti jadi tauhid yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, karena itu sehingga Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada mereka, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum, sungguh kalian semua, kalian maksudnya kamu sekalian, wa aba'ukum, dan bapak-bapak kamu sekalian, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang sangat nyata.
Sudah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena mereka lebih mengutamakan nafsunya, tetap mengikuti kebiasaan-kebiasaannya, mereka marah. Sehingga langsung Nabi Ibrahim itu ditanya, bangkellah mereka itu. Kalau mereka berkata, ajitana bil haq. Apakah engkau datang kepada kami bil haq, dengan sungguh-sungguh? Artinya sungguh-sungguh di sini am anta minal laibin, atau kamu hanya sekedar sendaguro. Artinya begini, orang-orang kafir musyrik itu dia. Apa kau mengatakan seperti itu? Ngelokno bapakku temen, ngelokno kelompokku temen, atau sekedar guru wahai Ibrahim? Dijawab, qala Nabiullah Ibrahim menjawab, bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna. Aku tidak guyon. Bal, sebenarnya rabbukum, Tuhan kamu itu rabbus samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang telah menciptakan keduanya itu. Tapi mereka dari awal hingga akhir dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak mendapatkan respon, alias mereka lebih mempertahankan nafsunya. Tidak mau mengikuti tauhid, karena mereka mempertahankan aturan-aturan yang dibawa oleh nenek moyangnya. Sehingga karena diam tetap seperti itu, Nabi Ibrahim akhirnya bersumpah, ini tetap saja dakwah bagaimanapun saya tidak akan berubah. Sehingga beliau bersumpah dalam ayat itu, bisa dilihat dalam ayat 2157 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tallahi, dan demi Allah, la aqidanna, saya akan buat tipu daya asnamakum, terhadap berhala-berhala kamu sekalian. Ba'da an tuwallu mudbirin. Jadi setelah engkau pergi dan meninggalkan berhala-berhala. Artinya begini. Di negeri Babylon itu, Namrud itu negeri Babylon deh. Jadi setiap tahun diadakan satu perayaan penyembahan berhala secara besar-besaran. Di situ dibuatkan tempat berhala-berhala itu. Kemudian masing-masing orang datang ke sana dengan membawa nasi-nasi, atau kalau sekarang mungkin tumpengan lah. Tapi di situ tidak ada ikannya, Mas Ian. Di situ setelah taruh nasi di depan berhala-berhala itu, seluruh orang-orang yang datang di situ dianjurkan untuk berburu mencari binatang yang tujuannya nanti diberikan kepada berhala-berhala itu. Di saat semua orang pergi ke hutan berburu ini, rumah berhala-berhala itu dalam kondisi kosong. Saat itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam masuk ke dalamnya. Apa yang buat? Jadi ketika masuk di sana, saat kosong ya. Jadi faragha ila alihatihim. Lalu pergi secara diam-diam, masuk secara diam-diam untuk mendekati Tuhan-Tuhan mereka itu. Faqala, lalu setelah melihat ada beberapa nasi, Nabiullah Ibrahim itu menanya Tuhannya, Allah ta'kulun, kenapa kamu tidak makan? Ternyata tidak bisa jawab gitu, tidak bisa jawab. Di ayat itu sampai dikatakan seperti itu, Allah ta'kulun, mengapa kamu tidak makan? Malaku latan tikun, mengapa kamu tidak jawab? Jadi pertanyaan apa ini? Pertanyaan bodoh ini, gambarannya seperti itu. Oh ini Tuhan, tidak iso ngomong, tidak iso jawab, diberi pertanyaan. Akhirnya karena diam saja, oh kamu ini tidak bisa memberikan apa-apa, ditanya aja tidak bisa. Akhirnya faja'alahum judadan. Ini Nabiullah Ibrahim. Faja'alahum, Nabiullah Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu judadan, hancur berkeping-keping. Jadi punya senjata kapak, dikeluarkan, dihancurkan semuanya. Illa kabiralahum, kecuali yang paling besar. La'alahum ilaihi yarji'un, supaya mereka kembali bertanya, kembali kepada yang besar itu. Ini tujuannya untuk dijadikan perdebatan. Kalau tidak begini, ini tidak akan selesai. Setelah dihancurkan, sudah hancur, keluarlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat, di situ ada satu Tuhan yang terbesar. Kapak itu ditaruh di lehernya. Ini sudah ini dasarnya. Kalau adik-adik sering mendengar cerita itu, ini dasarnya sudah.
wis keluar. Setelah keluar seolah-olah di luar wis bukan sebagai pelakunya dan tidak ada yang melihat. Nah, kemudian orang-orang yang tadinya berhala, yang tadinya itu berburu itu akhirnya datang semua dengan membawa hasil buruannya. Setelah masuk ke rumah Tuhan mereka, mereka terkejut. Loh, kok Tuhan kami sudah hancur semua? Kalau mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa kira-kira yang telah berbuat terhadap berhala-berhala kami ini? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat sama sekali. Tapi di saat itu tidak pernah ada seorang pemuda pun yang pernah mengolok-olokkan berhala itu, menyindir tentang Tuhan mereka, kecuali Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya kalau mereka yang sering ditanya, yang sering didakwai Nabiullah Ibrahim itu menjawab, sami'na fatan, kami sering mendengar fatan, ada seorang pemuda. Yang kuruhum, yang sering menyebut-nyebut mereka, sering mengolok-olokkan berhala-berhala itu. Maksudnya seperti itu. Yuqalu lahu, maka dikatakan bahwa yang sering mengolokkan itu adalah Ibrahim. Adalah Nabi Ibrahim. Apa kata mereka? Qalu, mereka mengatakan fa'tu bihi ala a'yuninas. Ayo coba datangkan Ibrahim itu Ibrahim itu ala a'yuninas, dengan cara yang bisa dilihat oleh manusia. Harus dicari, setelah ditangkap, dikecek lah. Inilah Ibrahim yang sering mengolok-olokkan Tuhan kita. Inilah Ibrahim, supaya seluruh orang mengetahui. Jadi orang yang mengolokkan, yang menghancurkan Tuhannya itu biar diketahui apa balasannya. Biar yang lain tidak ada pengikutnya. Pengikutnya artinya biar tidak ikut lah. Yang belum ikut biar tidak ikut. Yang sudah ikut biar semakin menjauh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, didatangkan seperti itu. Setelah datang, di situ ditanya. Nah, mereka mengatakan, diadili lah. Semua orang duduk wis sana. Tinggal Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada di tengah-tengah, ada di sini, ada di sidang lah. Banyak yang sidang. Nah, mereka mengatakan, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah fa'alta, engkau telah berbuat hadza bi alihatina, terhadap Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Apa jawab Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Saat itu tidak ada satupun orang yang berbicara karena ingin mendengarkan jawaban dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terdiam, benar-benar fokus terhadap apa yang akan disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qala, Nabiullah Ibrahim menjawab. Nah, ini tujuannya Nabiullah Ibrahim ini, Dek. Bal, bukan saya, tetapi fa'aluhu kabiruhum hadza, yang berbuat seperti itu, yang menghancurkan berhala-berhala ini, kabiruhum hadza, sing besar ini. Fas'aluhum, itu Pak, tanyakan kepada yang besar ini. Ingkanu yantikun, jika ia bisa berbicara. Nah, kata Allah, wah Pak, sing ngidang itu wahai Ibrahim, kamu ini gila. Ini berhala. Kenapa kami disuruh bertanya kepada berhala? Berhala ini tidak bisa berbicara. Kata Nabiullah Ibrahim, kalau Anda itu mengatakan saya gila, apakah tidak Anda lebih gila? Kalau tahu berhala ini tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan apapun, kenapa selama ini kalian sembah? Waduh, akhirnya apa di situ? Di sini dikatakan summa nukisu ala ru'usihim. Akhirnya seluruh yang hadir itu menundukkan kepala. Mungkin selama ini yang benar itu adalah Nabiullah Ibrahim. Nah, sudah mau orang-orang saat itu sudah membenarkan Nabiullah Ibrahim kebanyakan. Tapi karena takut apa? Takut dilihat hukumannya dulu. Nah, di situ akhirnya apa? Mereka tidak bisa menghukumi karena sudah kalah dalam perdebatan itu. Artinya kebenaranlah yang akan menjadi pemenangnya. Bukan tujuan menang kalah, tapi inilah yang benar, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak bisa jawab sudah. Nah, karena Tuhannya tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka memberikan satu keputusan, qalu, berkata harikuhu, ayo Ibrahim bakarlah ia.
Wansuru alihatakum. Tolonglah Tuhan kalian. Kalau di dalam sebuah firman Allah yang lain, famakana jawab qaumihi, tidak lain jawaban kaumnya adalah illa kecuali angkolu, mereka berkatakan uktuluhu, bunuhlah Ibrahim, au harrikuhu, ataupun bakarlah ia. Akhirnya kemufakatan di situ Nabiullah Ibrahim harus dihukum dibakar hidup-hidup. Nah, kemarin saya sindir itu di perguruan itu ya. Akhirnya intinya dibakar hidup-hidup, kayak ada api unggun gitu lah. Api unggun, kemudian Nabiullah Ibrahim akan dilempar ke sana. Kayak ketepel itu, ada ketepel di sini. Batunya dimasukkan sini, seret, lalu terlempar. Nabiullah Ibrahim juga seperti itu. Dipacam ketepel, seret, nanti dilepas, langsung lompat, yang jatuhnya diperkirakan di tengah-tengah api. Langsung seret, begitu mau masuk ke api, ada beberapa hadis ini. Kalau kemarin satu hadis saja, kalau menurut Ibnu Abbas, dari seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma yufaqihu fiddin wa alim ta'wil itu. Menurut beliau, Nabiullah Ibrahim itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam riwayat yang lain, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ada Allah lah yang memiliki pertolongan atau pelindung yang baik. Di riwayat hadis yang lain, dalam riwayat Abu Hurairah mungkin itu, Allahumma innaka fis sama wahidun wa fil ardi wahidun a'buduka. Jadi langsung masuk ke dalam api. Api yang secara sunatullahnya itu panas, bisa membakar sekujur tubuh, akan tetapi dia setelah masuk ke dalam api terasa dingin bagaikan kulkas. Coba kenapa? Karena Allah fa'anjainahu Allahu minan nar. Jadi Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim itu dari neraka. Dari api. Nah, dengan kulna, kami berfirman, kata Allah, kuni, jadilah engkau bardan dingin, maka api pun jadi dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selamatlah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu secelumit tentang kisah. Nah, kita juga seperti itu. Jadi kita ini pemuda, seperti pemudanya Nabiullah Ibrahim saat itu. Jadi begitu kuatnya hatinya ketika barian, berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah. Kalau perlu kita berdakwah, hilangkan itu semuanya. Kalau Nabiullah Ibrahim dulu alatnya pakai kapak. Nah, sekarang adik-adik enggak usah pakai kapak. Jadi kita bawakan ajaran dari Allah, firman Allah dan sunnah. Ini tidak boleh, ini dasarnya. Dengan demikian sampean akan nanti memperjuangkan yang namanya tauhid.